Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim yang beriman. Kisah ini menceritakan tentang seorang nabi yang tidak mempan dibakar api. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud, ia mengeluarkan peraturan yang amat meresahkan masyarakatnya. Peraturannya yaitu, jika ada ibu yang melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, maka wajib untuk dibunuh. Nabi Ibrahim lahir saat masa pemerintahan tersebut. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim mengasingkannya ke hutan di dalam sebuah goa yang mustahil dapat diketahui oleh orang-orang. Raja Namrud memiliki sifat yang sangat angkuh, tidak ingin dikalahi, dan egois. Dengan dibuatnya peraturan tersebut, bertujuan agar tidak ada laki-laki yang menggantikan dan mengalahkan dirinya dalam berkuasa. Nabi Ibrahim senantiasa dilindungi oleh Allah, hingga ia menjadi seorang yang tangguh, selalu selamat dari berbagai macam bahaya. Hingga suatu ketika, ia dapat kembali ke masyarakat. Ketika Nabi Ibrahim telah kembali ke masyarakat, ia begitu bingung akan perilaku orang-orang yang menyembah patung berhala. Hampir di sepanjang perjalanannya, berbagai rumah dan bangunan selalu terdapat patung berhala untuk disembah masyarakat. Sampai ia di rumahnya, benda itu masih ditemukan. Ternyata, ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim merasa jera dan bingung terhadap perilaku masyarakat yang menyembah berhala. Ia pun bertanya-tanya kepada dirinya, dan rasa ingin tahunya sangat besar. Di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Baiknya, Allah memberikan mukjizat kepadanya, yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah mengutusnya sebagai penyampai keberadaannya selama ini. Kelak, masyarakat meninggalkan berhala yang tidak penting dan bertakwa kepadanya. Ia selalu bertanya dan menyelimuti isi pemikirannya. Siapa sebenarnya Tuhan? Apakah benarkah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru, Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian ia melihat bulan, bintang, dan matahari. Namun, apalah daya, ternyata benda tersebut menghilang, bukan Tuhanku dalam pemikirannya. Proses Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 76. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi, setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka, tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Setelah itu, Nabi Ibrahim tersadar akan benda-benda berhala itu bukan Tuhannya sama sekali. Kemudian, Allah membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah pada Allah, bukan kepada berhala. Seluruh isi jagat raya, serta hukum yang berlaku di dalamnya, kuat agar bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrikin. Maka, Nabi Ibrahim meyakini bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kecerdikannya, untuk menunjukkan bahwa berhala bukan Tuhan, ia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksinya saat Raja Namrud berpergian keluar kota dengan sebagian besar pengikutnya. Ia menghancurkan semua berhala di wilayah Namrud, terkecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud tiba di wilayahnya bersama sebagian besar pengikutnya,
ia sungguh terkejut dan marah besar. Lantas, ia mencari siapakah dalang dari kerusakan berhala-berhalanya. Namun, salah satu pengikutnya yang tidak mengikuti perjalanan keluar kota, melihat aksi Nabi Ibrahim. Sehingga, ia memberitahu kepada Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahim pelaku kerusakan berhala tersebut. Tak segan-segan dengan rasa marahnya, ia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. Pada saat Nabi Ibrahim menghadap ke Raja Namrud, terjadilah percakapan, sehingga membuat pengikut Raja Namrud menjadi tersadar dan berpikir jernih. Percakapannya adalah sebagai berikut. Namrud bertanya, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Jawab Nabi Ibrahim, "Bukan." Kemudian Namrud bertanya lagi, "Lalu, siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir, berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Kemudian Namrud menjawab dengan nada emosi, "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal itu, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim ketika menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud, sembari menunjukkannya kepada sebagian besar pengikutnya. Mereka akhirnya tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat, hanya diam semata. Raja Namrud semakin murka dan tidak terima atas kejadian tersebut. Karena begitu kesal dan dendamnya Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim, ia memerintahkan tentaranya untuk menghukum mati Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Kisah ini pun diabadikan dalam surat Al-Anbiya. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak." Mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Quran Surah As-Saffat, ayat 97-98. Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim, selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia," lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 24. Lalu Raja Namrud dengan angkuh berkata kepada rakyatnya, "Hal ini akan menjadi bukti siapa raja dan dewa di muka bumi ini, serta siapa yang manusia biasa. Kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang itu dilenyapkan di perapian, akibat berani menyatakan bahwa kelak Tuhannya membakar kaum kita. Maka, biarlah Tuhannya yang menyelamatkan orang itu, sementara akulah dewa yang menyelamatkan kalian, bukan orang itu." Di saat Ibrahim hendak dilempar ke perapian, sesosok malaikat hadir untuk menawarkan pembebasan untuk Ibrahim, supaya dapat melarikan diri menghadapi hukuman kaumnya. Namun, Ibrahim berkata, "Cukuplah Yang Maha Kuasa melindungi, yang memberi keselamatan kepada diriku." Lalu, malaikat tersebut beranjak pergi. Tatkala Ibrahim melompat ke perapian yang membara, seketika Allah berfirman kepada perapian, supaya menjadi keselamatan terhadap Ibrahim, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69-70. Berkat lindungan dari Allah, Nabi Ibrahim membuat takjub seluruh penduduk yang menyaksikannya, sebab tubuhnya tetap utuh tanpa terbakar sedikit pun. Namrud merasa dipermalukan melihat Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Ibrahim berkata,
Tuhankulah yang menghidupkan maupun yang mematikan siapa yang Dia kehendaki, sebab Dialah yang maha kuasa atas segala hal yang berada di langit maupun di bumi. Seketika, Namrud memanggil 2 orang budak, lalu membunuh salah satunya. Namrud semakin menyombongkan diri, "Aku pun memiliki kuasa di bumi terhadap orang-orang itu, sebab akulah raja." Ibrahim berkata, "Sekalipun kamu memberi seisi bumi kepadaku, ketahuilah bahwa segala yang ada di bumi beserta yang ada di langit adalah milik Allah." Seketika, Namrud tertegun dan menjadi bisu di hadapan Ibrahim, dan pengikutnya mulai meninggalkan kerajaannya. Kemudian, Ibrahim sempat mengajak sang ayah agar meninggalkan penyembahan berhala, dan berangkat bersamanya dalam mengikuti ajaran Allah. Namun, sang ayah yang telah merasa lelah terhadap seruan-seruan semacam ini, menghendaki Ibrahim pergi untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, Ibrahim masih sempat berdoa memohonkan ampunan untuk ayahnya, sebagai janji dan wujud anak yang berbakti terhadap orang tua. Akan tetapi, terdapat peringatan Allah yang menyadarkan Nabi Ibrahim supaya tidak lagi memohonkan pengampunan untuk ayahnya, sebab ayahnya merupakan orang yang menolak serta memusuhi penyembahan kepada Allah. Itulah secuil kisah Nabi Ibrahim yang berjuang melawan Raja Namrud untuk meyakinkan bahwa Tuhan yang harus dia sembah itu bukan berhala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah Nabi Ibrahim tersebut dapat menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.